Dikarenakan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surganya Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Jalla Jalaluhu. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini ada beberapa pembahasan. Di antaranya adalah pembahasan mengenai khuluq, kemudian al-ila, kemudian az-zihar, kemudian al-la'an. Ada 4 pembahasan pada malam hari ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu khuluq? Para ulama mengatakan bahwasanya khuluq itu adalah seorang wanita boleh meminta cerai kepada suaminya diakibatkan karena tidak memenuhi hak kewajiban bagi suaminya. Ini yang dinamakan khuluq. Dan yang akan memutuskan apakah akan terpisah atau tidak adalah hakim. Ini yang namanya khuluq. Dan khuluq ini pernah terjadi di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu diceritakan bahwasanya ada namanya Thabit bin Qais. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan bahwasanya anna imra'ata Thabit bin Qais atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ternyata istrinya Thabit bin Qais ini dia mendatangi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma aibu alaihi fi khuluqin wala din." Kata dia bahwasanya Qais ini, Thabit bin Qais ini, aku tidak mencela tentang akhlaknya Thabit bin Qais, dan agamanya saya tidak mencela dia. Karena bagus agamanya, akhlaknya bagus. Walakinni akrahul kufr fil Islam, akan tetapi aku takut jatuh kepada kekufuran di dalam Islam. Artinya dia ketika dia tidak bisa melayani suaminya, dia takut kepada Allah bahwasanya aku kufur terhadap nikmat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Kalau seperti itu, aku tawarkan kepadamu, apakah kamu mau membalikan kebunnya Thabit bin Qais, yaitu maharnya? Faqalat, dia mengatakan na'am. Faqala Rasulullah SAW, "Iqbil hadiqata wa talliqha tatliqah." Rawahul Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Thabit bin Qais ditanya, "Maukah kamu kalau seandainya istrimu ini meminta cerai kepadamu, yaitu meminta khuluq kepadamu, kemudian dia akan mengembalikan maharnya?" Apa itu maharnya? Ternyata maharnya bahwa Allah Ta'ala 1 kebun kurma. Yang mana 1 kebun kurma dari dulu sampai sekarang, bapak-bapak, di daerah Arab ini, bapak-bapak, kalau orang punya Mercedes, punya Imarah, artinya punya rumah yang besar,
tingkat seperti itu, belum dikatakan kaya mereka. Dikatakan kaya mereka itu apa? Jangan taala kalau mereka sudah punya kebun. Dan maharnya Sabit bin Qais ini kebun kurma. Berarti orang kaya atau tidak, Pak? Orang kaya. Berarti kalau orang sudah punya kebun, maka apa? Maka itu digolongin orang kaya di zaman itu. Makanya waktu Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, waktu itu Rasul kita SAW mempersaudarakan dengan seorang sahabat yang mempunyai harta setengah Madinah, itu dia yang punya. Berarti kebunnya dia yang punya. Berarti betul-betul kaya, Pak, menyelamatkan Allah SWT. Makanya orang yang kalau punya kebun kurma itu akan mendapatkan penghasilan terus menerus. Masya Allah, kurma ini Bapak menyelamatkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak faedahnya. Di antaranya kurma ajwa. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Man istabaha bi sab'i tamrin minal ajwa. Barang siapa yang sarapan 7 butir, ya, sebagian riwayat mengatakan 10 butir dari kurma ajwa, maka Allah akan melindunginya dari racun. Kemudian Allah akan melindunginya dari sihir yang dibuat oleh dukun, dan Allah akan melindungi. Jadi di sini Allah menyelamatkan Rasulullah keutamaan yang Allah berikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, kurma. Terutama di saat-saat ini Bapak-bapak, yang mana Masya Allah intisar menyebarnya apa? Virus yang seperti sudah kita ketahui semua, itu termasuk penangkalnya ini kurma Bapak dan Ibu, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul kita SAW memayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul kita SAW berbicara kecuali wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan ternyata Bapak-bapak, kita sebutkan bahwasanya Sabit bin Qais ini memberikan mahar kepada istrinya ternyata 1 kebun. Ada enggak bapak-bapak di sini nih yang ngasih mahar istrinya? Mahar istrinya 1 perusahaan. Ada enggak, Pak? Makanya kalau di Arab itu bapak-bapak, kalau istri minta khulu, dia sudah berpikir. Karena apa? Karena maharnya lebih besar daripada biaya pernikahan, biaya walimahnya. Biaya walimahnya bisa 10 juta, 20 juta, sedikit. Tapi kalau maharnya Bapak-bapak, rata-rata paling minimal mereka maharnya berapa? 80 juta. Ada yang berani? Ya. 80 juta minimal itu, Pak. Itu yang kelas biasa. Karena di zaman Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata maharnya mahal semua. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika menikahi seorang istri beliau, ternyata beliau sempat memberikan 20 ekor onta. Berarti kalau 20 ekor onta, satu harganya sekarang 30 juta, dikali 20 berapa, Pak? 800. Nah, 600 juta. Ada nggak antum ngasih mahar istri 600 juta? Kalau punya istri dikasih mahar 600 juta, Pak, Masya Allah. Betul-betul apa? Betul-betul mungkin 1 boltang ini akan tertulis. Ya. Tapi begitulah kenyataannya Bapak-bapak. Tapi ternyata istrinya Sabit bin Qais ini mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak ragukan
akhlaknya Sabit bin Qais, kemudian agamanya Sabit bin Qais, tapi aku minta cerai ya Rasulullah. Kenapa? Karena sampai sekarang aku tidak bisa mencintai Sabit bin Qais. Dia tidak bisa mencintai suaminya, takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, aku akan bertanya kepada Sabit, wahai Sabit, apakah kamu mau bahwasanya istrimu minta cerai? Kata Sabit bin Qais, dia mengatakan bahwasanya kalau dia mengembalikan kebun kurmaku, aku akan apa? Aku akan terima. Dan ternyata bahwa pendapat Allah di sini hikmahnya, bahwasanya yang namanya khulu tadi itu, bapak-bapak, khulu tadi itu syaratnya yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya dia sudah tidak mampu lagi mencintai suaminya. Bukan karena apa? Bukan karena yang lain. Tersinggung sedikit sama suaminya, dia minta khulu. Bukan seperti itu. Karena kenapa saudara dalam ta'ala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan kalau seorang wanita yang minta khulu tanpa alasan yang jelas, maka Allah melaknat dia. Makanya bahwa pendapat Allah Subhanahu wa taala, bolehnya seorang wanita itu minta khulu kalau ada sesuatu yang darurat. Tapi konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya dikembalikan. Apa dikembalikan, Pak? Maharnya harus dikembalikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan di sini yang berkaitan dengan khulu ini, yaitu syarat khulu. Syarat ini Bapak-bapak ada dua kata para ulama. Ada syaratus sihah, ada syaratul luzum. Sekali lagi, Pak. Ada syaratus sihah, ada syaratul luzum. Apa bedanya syaratus sihah, syaratul luzum ini? Syaratus sihah ini Bapak-bapak, bahwasanya tidak sah diamalkan segala sesuatu itu di dalam perkara ibadah kecuali ada ini. Contoh, antum kalau sholat, antum harus wudu atau tidak? Wudu ya. Kalau antum sholat tanpa wudu, sah enggak sholat antum? Tidak sah. Ini namanya syaratus sihah. Ya. Ada namanya syaratul luzum. Artinya apa? Hanya tambahan saja. Contoh, antum mau wudu tanpa sholat, sah enggak wudu antum? Sah atau tidak, Pak? Sah. Antum mau wudu kapan saja, bukan untuk sholat, sah atau tidak? Sah. Ini namanya syaratul luzum. Sekali lagi saya contohkan lagi. Seperti pernikahan. Kalau orang nikah, syaratnya harus ada apa? Wali ya, Pak ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Seseorang kalau tidak bisa mendatangkan wali, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali, artinya tidak sah pernikahan tersebut kecuali harus ada wali. Berarti wali ini syarat sah atau syarat luzum? Syarat sah, Pak ya. Orang nikah ada wali, sah nggak nikahnya? Sah. Tapi ada namanya syarat luzum. Apa itu? Contoh, dia bilang istrinya, boleh kamu menikahi aku. Coba tanya bapakku. Kata bapaknya, biasanya yang jadi wali siapa, Pak? Bapak. Kata bapaknya, boleh kamu menikahi anakku, tapi syaratnya kamu tidak boleh poligami. Gimana nih, Pak? Contoh ini kan yang namanya nikah itu kan syaratnya ada wali ya. Tapi ini ada tambahan. Apa tambahannya, Pak? Syaratnya itu. Ya. Ini namanya syaratul luzum, tambahannya ini sendiri. Kira-kira kalau seandainya Bapak
Bapak-bapak, habis nikah poligami. Nah ini, apakah batal nikahnya atau tidak? Gimana Pak? Sama kayak sholat tadi Pak. Sholat syarat sahnya apa Pak? Wudu. Orang nggak sholat, wudu sah nggak wudunya? Sah. Betul nggak? Tayyib. Berarti di sini Bapak-bapak, kalau seseorang itu menikah tanpa wali, sah nggak nikahnya? Sah ya. Kemudian kalau seseorang nikah ada walinya, kemudian walinya menambah syaratnya. Apa syaratnya tadi? Tuh, terserah syaratnya. Mungkin anaknya ini dia bilang apa? Saya akan nikahkan anakku dengan kamu dengan syarat tambahan. Apa tambahannya? Ini selesaikan anakku sampai S1. Ternyata anaknya nggak selesai S1, gimana Pak? Kan itu. Tapi syaratul luzum yang seperti ini Bapak-bapak, kalau tidak bisa ditunaikan, sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya apa? Orang tersebut berdosa. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hanya syaratul luzum ini kalau tidak dipenuhi, maka Pak, tidak membuat pernikahan itu sah dan tidak. Pasti sah. Karena apa? Nikah itu syaratnya dengan apa Pak? Dengan wali. Adapun tambahan tadi itu sendiri, apakah bisa ya menghilangkan sahnya atau tidak? Tidak bisa Bapak-bapak. Karena apa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali harus dengan apa? Dengan wali. Ya. Baik. Jelas ini Pak? Bedanya syarat sihah dengan syarat apa? Luzum. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Syarat dari khulu. Ya, syarat dari khulu. Yang pertama kata para ulama, yang pertama, seorang istri tidak boleh minta khulu kecuali setelah dapat persetujuan dari suami. Syarat pertama nih Pak, harus persetujuan dari siapa? Dari suami. Makanya Bapak-bapak, kalau ada seorang istri datang ke hakim, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini, dia minta khulu, biasanya dikirimin apa Pak? Suaminya. Belum pernah ada Pak ya? Iya. Kalau misalnya istri gugat cerai, kalau bahasa kita yang kasar itu, biasanya dari pihak pengadilan ngirim surat enggak ke suaminya Pak? Ya, ngirim surat pasti, itu ngirim surat. Kadang-kadang yang jadi permasalahan Bapak-bapak, itu kadang-kadang seorang istri itu bisa saja berbohong. Di antaranya apa? Nulis alamat suaminya salah. Terus pas dikirim surat tersebut, suaminya tidak apa? Nggak dapat surat tersebut. Nah, kalau nggak dapat surat tersebut Bapak-bapak, otomatis di pengadilan datang atau tidak? Nggak datang. Biasanya langsung diputuskan atau tidak sama hakimnya. Nah, ini yang masalah di sini Bapak-bapak, orang yang tidak bertakwa kepada Allah kadang-kadang bermasalah. Kalau itu diputuskan oleh hakim gara-gara permintaan istri tadi, ya seorang istri tadi, maka apa? Maka apakah pernikahannya jadi batal atau tidak? Nah, ini yang jadi permasalahan Pak. Pertama, pernikahan tadi itu sendiri kalau tidak dari persetujuan suami, maka apa? Khulu tadi itu tidak akan bisa Pak. Bisa sah, tidak bisa. Walaupun hakim yang sudah menentukan. Terus gimana kalau seandainya hakim sudah mutusin, suaminya tidak tahu, kemudian setelah selesai masa iddahnya, si wanita ini nikah sama orang lain, yang dosa siapa? Yang dosa siapa Pak? Yang dosa hakimnya yang memutuskan.
Karena apa? Ini masih status siapa? Status istri orang. Makanya syarat sahnya yang namanya apa? Yang namanya khulu tadi itu diputuskan oleh siapa? Suaminya. Tapi bahwa penjelasan Ta'ala, suaminya ini bahwa Allah Ta'ala ketika apa? Mengatakan oh saya terima, berarti yang ketuk palu itu siapa? Siapa Pak? Hakim. Berarti hakim ini syarat apa namanya? Syarat luzum atau syarat sihah? Syaratul luzum. Karena apa? Yang akan memutuskan perkara ini adalah hakim. Ya. Tapi kalau suami yang mengatakan, oh saya kalau kamu minta khulu saya apa? Saya kasih. Ini berarti apa? Tergantung perkataannya. Apa perkataannya? Mungkin dia katakan, udah saya ceraikan kamu. Berarti ini khulu atau cerai? Nah ini Pak. Ya, ini pembahasannya rumit sedikit Pak, tapi apa? Sabar sedikit. Ya. Karena apa? Ini kadang-kadang jadi permasalahan dia Pak di masyarakat kita berkaitan dengan seorang istri gugat cerai. Kan biasanya kayak gitu Pak ya. Seorang istri gugat cerai, habis itu dikabulkan oleh siapa? Oleh hakim. Kemudian suaminya nggak datang-datang, langsung diputuskan. Ya, langsung diputuskan karena suaminya nggak datang, diputuskan. Kemudian belum ada kata-kata apa setuju. Padahal Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Sabit bin Qais tadi, ditanya Sabit bin Qais, apakah kamu setuju? Kata Sabit bin Qais, kalau dia mengembalikan maharku, maka apa? Aku setuju ya Rasulullah. Rasul saja manggil dulu siapa? Sabit bin Qais. Bukan apa? Bukan langsung diputuskan. Makanya bahwa dirahmati Allah SWT ketika kita mendapatkan ya permasalahan yang seperti ini, ada yang menggugat cerai, maka Pak yang akan memutuskan syarat sahnya itu adalah siapa? Suaminya tetap. Suaminya apa? Tetap. Kemudian ada tambahan yang membentuk palu itu adalah siapa? Hakim itu sendiri yang akan memutuskan. Makanya ketika Rasulullah SAW memutuskan, tanya dulu Sabit bin Qais. Oh kata Sabit bin Qais, kembalikan. Kalau mau dikembalikan disilahkan. Berarti apa? Berarti berkaitan dengan khulu ini syarat sahnya adalah seorang istri itu boleh dia minta khulu, dan sah khulunya itu sendiri kalau suaminya sudah apa? Setuju. Jelas ini Pak? Baik. Selanjutnya, seorang suami tidak boleh sengaja menganiaya istrinya supaya istrinya minta khulu. Contoh misalnya Pak, waktu dia nikah ingin ngasih mahar yang keren, yang bagus. Apa itu Pak? Satu rumah di apartemen. Mahar yang Pak. Nah, kata suaminya, ini kan rumah di apartemen itu kalau sudah jadi mahar milik siapa? Milik istri, bukan milik siapa? Bukan milik suami. Berarti kalau seandainya istri minta khulu, bisa nggak balik itu apartemen? Bisa, iya. Ini akal-akalan suami. Bisa nggak balik itu apartemen itu? Bisa balik apartemen itu. Terus dia sengaja menganiaya istrinya, supaya apa? Istrinya nggak tahan, habis itu minta khulu. Nah ini masalah nih Pak. Ketika hal demikian, kalau istrinya minta khulu dalam keadaan seperti ini, maka maharnya ini sendiri, para ulama mengatakan bahwasanya gugur. Makanya seorang hakim harus bisa memutuskan di sini apa penyebabnya. Karena dianiaya mungkin sama apa? Sama suaminya supaya dia bisa apa? Bisa minta khulu dan kembali. Nah, ini. Baik. Kemudian syarat selanjutnya
bahwasanya boleh seorang istri minta khulu karena tidak suka, tidak cinta kepada suaminya. Tapi cintanya ini bukan dibuat-buat. Contohnya misalnya baru tengkar sedikit sama siapa? Sama suaminya. Dia bilang saya mau datang ke hakim minta khulu. Ini bapak-bapak, kalau tidak ada alasan yang jelas, kata Rasulullah SAW, wanita ini dilaknat oleh Allah SWT. Berarti perkara khulu ini bapak-bapak dirahmati Ta'ala betul-betul apa? Betul-betul ya, jelas. Baik perkara agama maupun dunianya. Baik. Berarti ketentuan setelah kita jelaskan syaratnya, ketentuannya bapak-bapak, bahwasanya suaminya boleh nggak ngambil mahar yang sudah dikasih? Boleh atau tidak? Boleh, dia ngambil mahar. Kemudian, ya, kalau misalnya terjadi yang namanya khulu, berapa sih iddahnya? Apa itu iddah? Masa apa? Menunggu. Masa apa? Masa menunggu. Iddahnya ini bukan menunggu, maksudnya di sini para ulama mengatakan bahwasanya jeda saja. Berapa? Hanya sebulan saja, dipisah langsung. Tapi beda dengan rujuk bapak-bapak. Khulu dengan rujuk ini beda. Kalau rujuk, misalnya nih, jatah talak bagi laki-laki berapa pak jatahnya? 3 ya. 2 di kantong, 1 apa? Tidak bisa digunakan lagi. Berarti apa? 3 ya, 2. Misalnya dia katakan, saya ceraikan kamu. Jatuh gak talak pertama? Jatuh talak pertama. Ini ada masa iddahnya, masa menunggunya. Tapi di sela-sela masa menunggu itu, bapak-bapak, di sela-sela masa menunggu itu, ternyata berbeda-beda. Kalau istrinya lagi hamil sampai apa? Sampai istri melahirkan. Kalau istri lagi head sampai apa? Sampai dia mandi. Makanya kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya, kemudian sudah hampir apa? 3 kali suci. Seharusnya seorang istri itu nelpon. Mungkin suaminya lupa. Kamu mau rujuk atau tidak? Kalau nggak rujuk saya apa? Mandi ini. Kamu mau rujuk atau enggak? Kalau enggak saya mandi. Iya. Kalau dibilang suaminya rujuk. Habis itu apa? Habis itu dia mandi, berarti jatuh talak 1, sudah balik lagi. Iya. Tapi kalau seandainya pas ditelepon, ya, ini saya mau mandi, rujuk atau enggak? Dia bilang enggak, mandi selesai pak. Berarti kalau dia mau apa? Mau balik lagi ke istri yang pertama tadi, maka apa? Dia harus nikah ulang dengan mahar yang baru. Ya, jelas nih pak. Kemudian kalau seandainya misalnya istrinya lagi hamil, iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Makanya melahirkan itu sampai betul-betul apa? Lahir. Misalnya kalau kita katakan ya, si istri yang sudah dicerai ini lagi hamil ini, ada yang lagi nunggu dia. Pokoknya lahir sudah bawa KUA. Karena kenapa? Kalau seandainya suaminya datang di situ, ya, di bukaan pertama, bukaan kedua, ini bapak yang lebih hafal ya, Pak. Baru keluar kepalanya saja. Contoh nih Pak. Terus ada calonnya di sini, ada suaminya di sini. Nggak tega suaminya, dia bilang, aku rujuk. Misalnya kata suaminya, aku rujuk. Setuju nggak setuju? Rujuk atau tidak Pak? Rujuk, baru lahir anaknya. Berarti jatuh talak apa? Talak 1. Terus calonnya gimana nih? Batal. Iya. Batasannya itu hatta wada, sampai apa? Melahirkan. Sudah lahir
atau masih nyangkut kakinya. Contoh juga. Nyangkut kakinya baru dia bilang rujuk, ya. Suaminya, maka apa? Tidak ada alasan lagi kecuali balik. Ini yang namanya apa? Rujuk ini Bapak Allah Ta'ala. Makanya apa? Seseorang yang cerai itu ada masa iddahnya. Ya, masa iddahnya. Di masa iddahnya itu sendiri dia boleh balik dengan apa? Dengan istrinya dan mengatakan saya apa? Saya rujuk. Tapi berkaitan dengan khulu ini Bapak-bapak, kalau suami sudah setuju, kemudian hakim sudah memutuskan berapa masa iddahnya? Masa iddahnya hanya 1 bulan. Dan itu Bapak-bapak, ya, kalau dia mau nikah lagi, maka selesai masa iddah, maka dia harus nikah lagi dengan mahar yang baru. Kalau mau balik. Jelas bedanya Pak ya? Antara khulu dengan apa? Dengan talak. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala, ya, berbicara mengenai khulu tadi ini, kita sudah jelaskan yang memutuskan itu siapa tetap? Suami, ya. Tapi atas permintaan istri. Baik. Yang kedua, Bapak-bapak. Yang kedua adalah permasalahan al-ilah. Pernah dengar kata-kata ilah ini, Pak? Belum pernah ya? Baik. Kalau khulu sudah ya. Al-ilah, apa itu ilah? Para ulama mengatakan bahwasanya al-ilah adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Dia bersumpah nih Pak, dengan menyebut nama Allah. Dia bersumpah bahwasanya apa? Aku tidak akan menggauli istriku, ya, sampai 4 bulan. Dan sumpahnya ini Bapak-bapak bukan menggunakan sumpah pocong, tapi sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena bersumpah kepada selain Allah itu adalah apa? Suatu kesyirikan Bapak Ta'ala. Maka bersumpah dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. Untuk apa nih Bapak-bapak? Litakdi. Apa itu litakdi? Untuk memberikan pelajaran kepada istri. Istri yang gimana ini Pak? Istri yang membangkang. Kan ada ya model-model istri itu, Bapak-bapak disuruh apa? Disuruh oleh suaminya diam di rumahnya, maka apa? Dia kesana kemari. Kemudian dikasih apa? Dikasih nafkah, dihabisin untuk koyak-koyak. Kemudian kalau dinasehatin, dia suaminya baru 1, istrinya sudah 1000 kata. Nah ini Bapak-bapak, yang seperti ini yang namanya nusur. Kemudian dia jalan sama laki-laki dan semisal dengan itu bukan mahramnya. Ini kalau yang seperti ini, Bapak-bapak, untuk litakdir sudah dinasehatin, maka apa? Selama 4 bulan itu tidak ditegur, tidak digauli. Diam saja selama 4 bulan. Itu kalau suami bersumpah, itu namanya ilah. Tapi kalau istri misalnya baru masak, kurang garamnya, marahlah suami, langsung nyebut ilah, nggak boleh. Dia bilang, saya bersumpah dengan nyebut nama Allah kayak gini, misalnya. Artinya apa? Saya tidak akan menggauli kamu, misalnya. Selama 4 bulan misalnya, yang seperti itu tuh, ini ya tidak dibenarkan dalam syariat kita. Yang dibenarkan dalam syariat kita itu Bapak, yang namanya ilah itu adalah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, menggauli istrinya lagi dalam waktu apa? Dalam waktu berapa bulan? 4 bulan. Dan Allah SWT terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 dalilnya. Allah katakan, lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur.
Bagi para suami yang mengilah istrinya, batasannya berapa bulan? 4. Kenapa harus 4 bulan? Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita itu tahan ya, tidak berhubungan bersama suaminya? Berapa bulan? 4 bulan, kata Hafsah. Makanya bapak-bapak yang keluar kota ini ya, ada yang 4 bulan Pak ya, lebih ya. Nah, kalau bawa istri, seorang istri itu tahannya 4 bulan Pak. Kalau lebih dari 4 bulan gimana? Itu betul-betul ekstra sabar ya. Perlu ekstra apa? Ekstra sabar. Makanya Umar bertanya kepada siapa? Kepada Hafsah. Dan Umar langsung bertanya kepada siapa ini? Kepada wanita. Dan Hafsah mengatakan seperti itu, 4 bulan. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau seandainya seseorang itu punya istri, wa iyazubillah ya, sudah dinasehati tapi sudah bisa, maka apa? Suami boleh mengucapkan ilah, artinya bersumpah tadi dengan menyebut nama Allah, tidak mau menggauli istrinya. Sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi apa? Bagi istrinya. Terus gimana kalau seandainya bapak-bapak, dia sudah ucapkan 4 bulan saya tidak akan gaulin kamu. Tiba-tiba bapak-bapak, tiba-tiba si istri ini ternyata dengan izin Allah taubat. Belum 4 bulan sudah apa? Sudah gimana Pak? Sudah baik, sudah bagus, Masya Allah. Jadi wanita yang salihah. Terus gimana nih Pak? Kalau sudah balik, bapak-bapak, maka apa? Maka seorang suami harus menerimanya. Tapi kalau seandainya lebih dari 4 bulan, kebetulan dia bilang sama istrinya, saya tidak akan menggauli kamu demi Allah sampai ya 4 bulan. Ternyata 4 bulan nggak berubah si istri ini. Makanya dari sini Allah SWT sebutkan bahwasanya, apa kata Allah SWT? Fa in fa'u fa innallah ghafurur wa in azamut talaq. Kalau kalian pingin apa? Kalian pingin ya lanjutkan, maka lanjutkan. Kalau tidak bisa, maka apa? Ceraikan. Makanya kita tidak boleh menggantung bapak-bapak. Kalau lebih tadi, maka para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang bersumpah kemudian apa? Kemudian dengan sumpahnya tadi dia langgar bapak-bapak, maka dia harus bayar kafarat. Sudah nih? Belum? Baik. Dia harus bayar apa? Bayar kafarat. Makanya hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar di sini dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'in wa harrama faja'ala al-haram al-halal wa ja'ala lil yamin kafarah, rawahu Tirmizi, rawahu Siqat. Bahwasanya Aisyah pernah menceritakan bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan mengharamkan untuk berkumpul dengan mereka. Kemudian beliau menghalalkan yang telah diharamkan. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah itu membayar kafarat. Berarti bapak-bapak, konsekuensi orang mengucapkan ilah tadi ini, yaitu dia bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Konsekuensinya bapak-bapak, kalau dia ingin menggauli istrinya,
maka sebelum dia gauli istrinya, dia harus bayar kafarat dulu. Tapi kalau dia sudah gauli istrinya, kemudian baru bayar kafarat, maka ketika dia menggauli istrinya hukumnya haram. Jelas nih Pak? Supaya tidak main-main dengan kata wallahi saya tidak akan menggauli kamu gini misalnya. Ya. Selama berapa bulan misalnya. Dia gauli sebelum bayar kafarat, maka apa? Maka dia berdosa. Terus kafaratnya apa aja? Bahasanya. Tayyib. Ya, ini baru kita selesai ila ya, wazihar wal li'an. Ya, belum kita selesaikan semuanya wabillahi ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan ila ini, kemudian kafaratnya berapa, insya Allah kita jelaskan. Kemudian kita akan jelaskan juga tentang permasalahan zihar, ya, kemudian la'an, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.